Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasmir Hakim dari offering G14 Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Gerakan dan Organisasi Modern di Indonesia. Atau lebih tepatnya gerakan dan organisasi Islam modern yang saat ini tengah berkembang di Indonesia. Kompetensi dasar daripada materi pada kesempatan kali ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia dan memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik masing-masing serta beberapa titik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Berikut merupakan peta set daripada bab 11 atau bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk materi yang pertama akan kita bahas yaitu organisasi Muhammadiyah. Apa itu organisasi Muhammadiyah? Yaitu organisasi yang didirikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Adapun untuk ajaran dan pemikiran daripada organisasi Muhammadiyah yaitu yang pertama, mengamalkan ibadah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hambal dan juga Ibnu Taimiyah. Kemudian ajaran dan pemikiran yang kedua yaitu mempelajari tentang segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah disebut dengan bid'ah. Mengenai basis massa dari organisasi Muhammadiyah, yaitu lebih dari 25 juta muslim di Indonesia adalah pengikut daripada organisasi ini. Dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Adapun untuk pendekatan dakwah daripada organisasi Muhammadiyah yaitu cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, diantaranya yaitu tabsyir, islah, dan juga tajdid. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai organisasi Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Ajaran dan pemikiran daripada organisasi Nahdlatul Ulama yaitu pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, Nahdlatul Ulama juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Ajaran yang kedua yaitu mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama yang dipakai oleh organisasi ini yaitu mazhab Imam Syafi'i. Basis massa daripada organisasi ini, populasi pengikut Nahdlatul Ulama di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Dan organisasi ini juga merupakan salah satu organisasi Islam terbesar yang saat ini sedang berada di Republik Indonesia. Untuk pendekatan dakwah daripada organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu dalam berdakwah, Nahdlatul Ulama banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasud, dan juga istidal. Yang akan dibahas berikutnya yaitu mengenai Salafi. Salafi didirikan oleh
Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Untuk urusan agama, Salafi tidak mengenal adanya istilah kompromi, atau artinya apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak oleh organisasi atau aliran Salafiyah. Pengikut Salafi di Indonesia pada umumnya masih sangat sedikit, dan organisasi ini pada umumnya banyak dihuni oleh mereka-mereka yang berasal dari alumni pesantren atau majelis ta'lim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah dari kawasan Timur Tengah. Dan upaya yang dilakukan oleh organisasi Salafi yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah yang mengandung apapun yang memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan haruslah dibersihkan menurut organisasi Salafi. Dan yang berikutnya yaitu organisasi Hizbut Tahrir. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang berdirinya organisasi Hizbut Tahrir. Organisasi Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di kawasan Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran daripada organisasi Hizbut Tahrir diantaranya yaitu 1. Menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, dan yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau yang disebut oleh khilafah dan dipimpin oleh seorang khalifah. Basis massa daripada organisasi Hizbut Tahrir yaitu untuk mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum yang terletak di Indonesia. Dan pendekatan yang dilakukan oleh organisasi ini dalam berdakwah yaitu pendekatan demonstratif publikatif. Baiklah, kesimpulan daripada pembahasan organisasi Islam yang ada di Indonesia yaitu keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah dan juga sementara persoalan usul untuk keempat organisasi tersebut hampir semuanya sama dan yang bisa kita ambil daripada pelajaran pada kesempatan kali ini yaitu meskipun kita berada di organisasi yang berbeda-beda dan keempat-empatnya memiliki perbedaan yang berkaitan dengan persoalan furu'iyah atau yang mengenai permasalahan fikih dan juga lain-lain, hendaknya kita sebagai umat Islam tidak sampai terpecah apalagi berdebat untuk hal-hal yang mengenai dengan persoalan furu'iyah ini. Karena pada dasarnya kita semua masih sama-sama Islam dan masih sama-sama berpegang pada dua kalimat syahadat. Jazakumullahu khairan kasiran, syukron. Itu saja mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.